perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti suara kami Tuhan, angkat suara pujian, kami mau agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Kau benar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tuhan, Kaulah yang besar Tuhan, tiada yang seperti-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan yang indah ini kami masih ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena bukti cinta kasih-Mu yang begitu indah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan semua sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau melayakkan Kau, kami mau meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu dan kami beralaskan dan kami siap, kami besarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita mau percaya bahwa kita adalah umat-umat pilihan Allah. Kita mau dengarkan panggilan Dia, kita mau nyatakan kemuliaan-Nya, kita mau nyatakan kebesaran-Nya. Yes Tuhan. Katakan mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang.
sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Oh, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dia bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya, ya Yesus, dia Raja, dia Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini hari-hari yang susah buat kita semua. Tapi kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sujud di altarnya. Kita mau rendahkan diri. Biar Tuhan yang bekerja atas semua. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Kau yang selalu pedulikan kehidupan kami, Pedulikan kami mau datang kepadamu. datang Yesus, dia ikut segala bebanku. Sujud di altarnya, Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Kau yang baru semuanya Tuhan. Di hatiku sesuatu terjadi saat datang Dia. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Sujud di altar
bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubahkan hidupku, Dia barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang Dia, pemulihan terjadi, pemulihan, kesembuhan terjadi, kesembuhan, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Benar Tuhan, pemulihan, kesembuhan, sesuatu terjadi Bapa saat kami mau datang di altar-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi suara pendengaran kami Tuhan, biar apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biar kami mau melakukannya Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami perlaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya ambil dalam Ayub pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9 bagian A saja. Ayub 2 ayat 9 saya bacakan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau? Sampai di situ. Ini yang menjadi judul khotbah saya, masih bertekunkah engkau? Tentu kisah Ayub ini sudah tidak asing lagi, sudah sering kita dengar. Kita lihat profil Ayub di pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di ayat 1 dikatakan Ayub adalah orang yang saleh, dia jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu di ayat 2 Ayub diberkati dengan 10 orang anak, 7 laki dan 3 perempuan. Di ayat yang ketiga dikatakan Ayub orang terkaya di sebelah timur, dengan rincian hartanya 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Tentu untuk mengurusi semua binatang ternak-ternak peliharaannya. Dan tentu budak-budak itu harus dibeli dengan uang.
Jadi nampaknya Ayub ini adalah orang yang sangat-sangat diberkati. Belum lagi terhitung harta yang tak bergerak. Masing-masing anak punya rumah, di ayat 4 dikatakan. Belum juga tanah untuk menampung seluruh ternaknya. Tidak tahu berapa banyak harta yang dimiliki oleh Ayub. Dalam Kejadian pasal 13 ayat 6 sampai 7 ada peristiwa di mana Abraham dan Lot gembala mereka berkelahi karena berebut tanah ya untuk ternak-ternak. Mereka berebut rumput, air, sumber air, sumur karena begitu banyak ternak yang mereka miliki. Dan saya yakin Ayub juga memiliki banyak tanah untuk menampung ternak-ternak mereka. Jadi Ayub adalah orang yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 13 sampai 19 mengatakan, dalam satu hari semua yang dimiliki oleh Ayub itu habis. Ayat 14 dan 15 situ dikatakan lembu sapi yang 500 pasang, keledai betina dirampas orang-orang Sheba dan semua budak-budaknya dibunuh. Hanya satu yang luput dan bisa melaporkan kepada Ayub. Lalu ayat 16 ada api dari langit menyambar kambing domba yang jumlahnya 7.000 ekor itu. Dan menyambar semua budak. Hanya satu juga yang luput dan melaporkan kepada Ayub. Entah peristiwa alam apa yang terjadi saat itu. Ada penafsir yang mengatakan bahwa itu adalah halilintar. Ya, ada petir kilat yang menyambar-nyambar. Lalu ayat 17, unta yang 300 itu, yang 3.000 itu dirampas orang Kasdim dan semua budak dibunuh. Hanya satu yang luput. Dan ayat 18 sampai 19, semua anak Ayub mati karena angin ribut merobohkan rumah dan hanya satu pegawai yang luput. Jadi mungkin angin ribut itu ada hubungannya dengan halilintar tadi. Nah, kita bayangkan semua ini terjadi dalam satu hari menimpa Ayub. Kalau peristiwa alam tadi, halilintar dan angin ribut, mungkin masih masuk akal terjadi dalam satu hari. Tetapi penyerbuan orang Sheba dan orang Kasdim, ini yang nampaknya tidak masuk akal bagi saya. Kenapa? Karena untuk menyerbu itu bukan sebuah peristiwa spontan, tetapi butuh perencanaan untuk melakukan penyerbuan ke sebuah tempat. Belum lagi kondisi geografis, medan padang gurun, cuaca yang ekstrim, tentu harus memakan waktu yang lama untuk sampai ke tempat Ayub, yaitu di Tanah Uz. Saya melihat di peta Alkitab, Tanah Uz itu adalah Yordanianya sekarang. Lalu Kasdim itu adalah Irak dan Sheba itu adalah Ethiopia, Afrika. Dan saya coba-coba cek dengan Google Map ya, dengan jarak yang sekarang dari Kasdim ke Tanah Uz itu kalau dibulatkan kurang lebih 1.500 km dan dibutuhkan kurang lebih 300 jam jalan kaki. Kalau satu hari mereka bisa menempuh 8 jam perjalanan, dibutuhkan kurang lebih 37 hari baru mereka bisa sampai ke tempat Ayub. Begitu juga orang-orang Sheba. Menuju Tanah Uz itu diperkirakan kurang lebih 4.000 km. Butuh 750 jam jalan kaki untuk sampai ke tempat Ayub. Kalau satu hari mereka berjalan 8 jam, kurang lebih 93 hari. 3 bulan lebih mereka baru sampai ke tempat Ayub. Yang anehnya kedua bangsa yang berbeda ini kalau di peta, Kasdim itu ada di sebelah kanan dan Sheba itu ada di sebelah kiri bawah dari Tanah Uz. Mereka bisa sampai di hari yang sama di tempatnya Ayub. Luar biasa. Nggak tahu mereka janjiannya pakai apa, mungkin pakai WA group kah? Atau SMS, video call. Dan itu sangat heran sekali mereka bisa sampai di tempat Ayub di hari yang sama dan bertepatan dengan peristiwa alam tadi. Dan ada halilintar dan ada angin ribut. Yang membuat tambah aneh, kenapa mereka tidak kena?
dengan peristiwa alam itu? Hanya anak-anak Ayub yang kena, hanya pegawai-pegawai atau budak-budak Ayub yang kena. Nampaknya itu merupakan hari sialnya Ayub. Tapi tentu itu semua karena seizin Tuhan. Ya, kita bisa melihat bagaimana begitu besarnya, begitu beratnya masalah problem yang dialami oleh Ayub. Belum cukup sampai di situ, beberapa waktu kemudian masuk pasal 2, Ayub kena penyakit kulit. Bara yang busuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan karena begitu gatalnya, Alkitab mencatat Ayub harus mengambil beling untuk menggaruknya. Lalu sampailah kita di ayat pokok yang kita baca tadi. Istrinya berkata kepada Ayub, "Masih bertekunkah engkau?" Sebuah pertanyaan yang luar biasa berat ya mungkin untuk seorang Ayub. Ketika menghadapi masalah yang begitu besar, begitu berat, ada pertanyaan yang muncul, "Masih bertekunkah engkau?" Kalau saudara dan saya berada di posisi Ayub, kira-kira apa jawaban kita? Masih bertekunkah engkau dengan masalah problem yang kita hadapi dalam satu hari semuanya habis? Anak mati, penyakit menimpa kita, harta semua habis. Masih bertekunkah engkau? Saya mencoba untuk membawa contoh kasus ini ke zaman sekarang ya. Peristiwa corona ini ya tentu sangat berat menimpa semua orang. Seandainya ada satu orang yang saya gambarkan seperti Ayub mendapat kabar dari kantornya, dari perusahaannya, "Halo Bapak atau Ibu, berhubung COVID-19 ini, maka dengan berat hati Bapak dan Ibu harus kami PHK." Belum selesai orang itu berbicara, tiba-tiba datanglah tukang kredit. Dan dia bilang, "Bapak Ibu, semua ini harus dilunasi hari ini. Kalau tidak, maka kendaraan, motor, TV, kulkas akan kami ambil." Lalu belum selesai orang itu berbicara, tiba-tiba ibu kontrakan datang dan mengatakan, "Bapak, Ibu, sudah 3 bulan ini menunggak dan harus dilunasi hari ini. Kalau tidak lunas hari ini, Bapak Ibu harus keluar dari rumah ini." Bertubi-tubi datang, sama seperti Ayub. Lalu kemudian tiba-tiba dapat telepon dari anak yang mengatakan, "Papa, Mama, saya kecelakaan dan harus dioperasi." Pas dicek BPJS nunggak mungkin, belum bayar 1 tahun. Bagaimana perasaan kita? Ya, dalam 1 hari Ayub menghadapi masalah yang bertubi-tubi, sangat luar biasa. Lalu pertanyaan muncul, "Masih bertekunkah engkau?" Saya mencoba melihat arti kata bertekun dalam bahasa aslinya itu dipakai kata kazak yang bisa berarti tetap, bisa juga berarti teguh, bisa juga berarti terus menerus, kuat, yakin, atau bertahan. Masih tetapkah engkau? Masih teguhkah engkau? Masih kuatkah engkau? Masih yakinkah engkau? Atau masih bertahankah engkau? Saya ada mencatat ya beberapa ayat dalam Alkitab tentang bertekun. Kita ini harus bertekun dalam hal apa saja. Secara cepat saja saya baca. Dalam Ayub 2 ayat 3 ya, dan ayat 9 kita dituntut bertekun dalam kesalehan. Ya, seperti yang ditanyakan, yang dikatakan oleh istri Ayub kepada Ayub, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehan?" Ketika kita hadapi problem masalah yang silih berganti, bertubi-tubi, begitu besar, begitu berat, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Lalu dalam Yosua 23 ayat 11 di situ dikatakan, "Bertekunlah mengasihi Tuhan." Ketika masalah datang, masih bertekunkah engkau mengasihi Tuhan?
Jemaat Mahanaim Rembang masih bertekunkah mengasihi Tuhan ketika problem silih berganti? Lalu dalam 2 Tawarik 19 ayat 3, mencari Allah dengan tekun. Masih bertekunkah engkau mencari Allah ketika ada problem, ketika ada masalah? Lalu dalam Daniel 6 ayat 17, bertekun dalam menyembah ya Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Adakah kita tetap menyembah Tuhan dengan tekun, tetap terus menerus ketika masalah datang, ketika problem menimpa kita, ketika ujian yang begitu besar yang kita hadapi? Kolose 4 ayat 2, bertekun dalam doa. Ya, kadang harus kita akui ketika ada masalah, ada orang-orang yang saya tidak mau berdoa dulu, serasa tidak mampu. Tetapi Alkitab mengatakan bertekunlah dalam doa. Lalu dalam Kisah Rasul 2 ayat 46 dan Kisah Rasul 26 ayat 7, bertekun dalam ibadah. Nah, ini saya melihat banyak orang-orang percaya ketika ada problem, mereka justru tidak ibadah. Ya, kenapa nggak kebaktian? Saya ada masalah om, saya ada problem ini tante, saya libur dulu ya minggu ini, saya tidak melayani dulu ya. Ya, ada banyak orang-orang ketika mereka mengalami problem, mereka tidak bertekun lagi dalam ibadah, mereka tidak bertekun lagi dalam persekutuan dan dalam doa. Lalu dalam Roma 2 ayat yang ke-7, bertekun dalam berbuat baik. Ya, ketika ada tekanan pun kita justru dituntut untuk tekun juga berbuat baik. Ya, tentu ini sangat berat ya, sangat luar biasa sekali untuk kita lakukan, sangat susah. Lalu 1 Timotius 4 ayat 13, bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Ya, saya pun sebagai hamba Tuhan, saya akui kadang sering gagal di sini. Ketika ada problem, masalah yang menimpa, kadang males baca firman Tuhan hari ini. Stop dulu lah, libur dulu membaca firman Tuhan. Tapi ternyata itu salah. Justru ketika kita baca firman Tuhan, kita dapat kekuatan. Justru ketika ada problem, kita tetap bertekun dalam doa, kita tetap beribadah, disitulah kekuatan Tuhan berikan kepada kita. Masihkah engkau bertekun dalam membaca kitab-kitab suci? Lalu dalam Kisah 2 ayat 42, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. 1 Tawarik 28 ayat 7, bertekun dalam melakukan segala perintah dan peraturan Tuhan. Ya. Jadi ada banyak ketekunan yang firman Allah tuntut dalam hidup kita. Dan itu harus kita lakukan meskipun di tengah-tengah kondisi yang sangat sukar dan sangat sulit seperti yang Ayub alami. Istrinya bertanya, Ayub, Papa, suami, masihkah engkau bertekun? Ya. Masihkah engkau setia? Ini udah habis semua. Semua sudah habis. Kamu masih tetap setia, masih tetap bertekun? Tentu ini peringatan juga buat kita, dan peristiwa Ayub ini ya menjadi gambaran bagi kita sebagai orang-orang percaya. Ada saatnya kita alami problem demi problem silih berganti yang menimpa kehidupan kita. Dan pertanyaan itu muncul, masihkah engkau bertekun? Apa sih untungnya tekun? Apa sih hasilnya? Kenapa sih harus tetap bertekun? Kita melihat dalam Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya. Ketika kita tetap tekun, kita dapat apa yang dijanjikan oleh firman Allah. Yakobus 5 ayat 11 katakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Ya, orang-orang yang tekun, Alkitab katakan adalah orang yang berbahagia. Dan pada akhirnya
Di akhir dari ketekunan ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Kita lihat apa yang Tuhan sediakan bagi Ayub. Ayub 42 ayat 10 sampai 16. Ayat 10 mengatakan, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan ganti 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Semua yang habis, semua yang sudah dirampas, semua yang sudah mati, Tuhan ganti 2 kali lipat. Karena Ayub tetap bertekun sampai akhir. Jadi Tuhan menyediakan janjinya. Tuhan ganti buat orang-orang yang bertekun. Ayat yang ke-11. Tuhan kembalikan orang-orang yang dulu meninggalkan Ayub. Mereka datang menghibur Ayub, bahkan memberikan harta kepada Ayub. Lalu ayat yang ke-12, Tuhan memberkati hidup Ayub lebih dari yang dahulu. Ayat 13, ini yang menarik. Tuhan ganti anak-anak Ayub yang meninggal sama persis dengan yang awal. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Kok bisa seperti itu ya? Bagaimana caranya bisa dapat anak persis dengan yang pertama? 7 laki, 3 perempuan. Ini tekniknya bagaimana ini? Itulah berkat Tuhan. Tuhan ganti karena Ayub tetap bertekun sampai akhir. Dan ayat 15 mengatakan anak-anak Ayub paling cantik di seluruh negeri. Ya, sebuah kebanggaan tersendiri ya bagi orang tua. Mungkin anak-anak Ayub ini menang ikut kontes kecantikan ya. Paling cantik di seluruh negeri. Lalu ayat 16, berkat umur panjang Ayub terima. Ayub bisa melihat anak, cucu, cicit sampai keturunan keempat. Wah, ini tentu sebuah kebahagiaan bagi orang tua ya. Bisa melihat anak, bisa melihat cucu, bisa melihat cicit sampai keturunan keempat. Tentu ini berkat luar biasa. Dan ayat yang ke-17 mengatakan Ayub mati tua dan lanjut umur. Tidak dikatakan Ayub mati sakit-sakitan atau Ayub mati karena pedang, karena menderita, tidak. Ayub mati dalam keadaan diberkati, sehat, dia mati tua dan lanjut umur. Ini berkat yang luar biasa yang Ayub terima. Pertanyaan itu muncul, masih bertekunkah engkau? Ya. Ketika kita jadi Ayub, masih bertekunkah engkau? Jemaat Mahanaim Rembang, masih bertekunkah engkau di tengah-tengah COVID ini? Masih tetap bersekutukah? Masih bertekun dalam doa? Masih bertekun beribadah? Masih bertekun membaca Alkitab? Tentu kita harus jawab dengan iman dan dengan pertolongan kekuatan dari Roh Kudus. Kita jawab masih. Kami masih bertekun ya. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita pada sidang jemaat Rembang. Kiranya kita tetap bertekun sampai akhirnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman Tuhan yang datang kepada kami semua, mengajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang makin hari makin berkualitas di hadapan Tuhan. Iman kami makin berkualitas, pengiringan kami kepada Tuhan makin berkualitas, hidup kami makin berkualitas. Itulah tujuan datang Tuhan. Tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini supaya kami punya hidup yang berkualitas. Karena itu Tuhan bangun hidup kami untuk kami punya ketetapan untuk menjaga kekudusan, punya ketetapan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk terus punya keyakinan, percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang selalu memelihara kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Tangannya selalu memegang kami, memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Ajar kami untuk kami serius dengan Tuhan. Ajar kami untuk kami punya hubungan yang serius dengan Tuhan. Kami tidak mau main-main lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah negara Indonesia ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua para kabinet menteri, kepala-kepala daerah yang ada, Tuhan, aparat keamanan, tenaga medis, tangan-tangan dokter,
yang menangani COVID-19 ini Tuhan, pandemi COVID. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang memelihara hidup mereka, Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka semua untuk mereka boleh bersatu untuk menangani COVID ini, sehingga wabah ini boleh lalu dari negara ini, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang saat ini mengalami virus ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jamah mereka, beri kekuatan, kesehatan, sembuhkan secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat kota Rembang ini, Tuhan sertai kepala daerah yang ada, Tuhan sertai aparat-aparat keamanan di tempat ini Tuhan, sehingga kota Rembang ini boleh dijaga, boleh terus dilindungi oleh Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat keluarga dari Ibu Wahyu yang baru saja ditinggalkan oleh Bapak Yanus Haryadi Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan kepada istri, kepada anak, mantu, cucu, dan keluarga besar yang ditinggalkan. Kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan, Tuhan terus limpahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah streaming, dari pemimpin pujian, singer, pemain musik, semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati. Berkati juga Tuhan buat tim multimedia dari Mahanai. Tuhan berkati mereka, jeri lelah mereka di dalam Tuhan, tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat mata pencarian jemaat-Mu dimanapun berada. Engkau berkati, baik sebagai nelayan, petani, wira swasta, pedagang, karyawan, pegawai negeri, pelajar, apapun yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita terima berkat. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin.